Cindy melihat Hendra menggelengkan kepala berkata padanya, "Aku sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Hanya saja anak itu belum sepenuhnya diurus dengan baik. Peralatan rumah ini mohon bantuanmu ya." Cindy berkata. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Hendra ingin menahannya, namun tidak berhasil. Hendra pun diam tak bergerak, mengepalkan tangannya, berbicara dengan dirinya sendiri. "Dion, jika kamu berani macam-macam dengan Cindy, aku akan membuatmu membayarnya." Di samping itu, pegawai terkejut melihat Hendra. Ingin menanyakannya apakah ingin membeli atau tidak, namun tidak tahu harus bagaimana. Hendra berkata, "Lanjutkan menjelaskan." Pegawai seperti terbangun dari mimpinya dan menganggukkan kepala. Dion berdiri di depan pintu menunggu Cindy dalam waktu yang lama. Akhirnya dia bersandar di dinding. Dia merasa mengantuk dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Saat dia membuka mata, Cindy sudah berdiri di depannya, mengulurkan tangan dan berkata, "Kenapa kamu di sini?" Melihat tangan yang diulurkan di arahnya, Dion langsung mengebaskan tangannya, bersandar di dinding untuk berdiri. Melihatnya membuat hati Dion seketika membara. "Dengan siapa kamu barusan?" Dion bertanya dengan dingin. "Asistenku." Cindy juga sedang marah. Memikirkan tadi dia mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit malah ditolak. Dan dia juga menggunakan tiang untuk mengancamnya. "Dion, pulanglah." Cindy meliriknya dan berbalik pergi, berjalan naik tangga. "Mau kemana kamu?" Dion menahan pergelangannya. Dia sudah menunggu Cindy begitu lama. Begitu Cindy pulang dan langsung mengusirnya. Cindy langsung melepaskan tangannya, menahan emosi di hati berkata, "Aku mau pulang. Mau kemana lagi?" Ini bukan rumahmu." Dion berkata sambil menunjuk pintu di sebelahnya dan juga mengingat keadaan saat dia datang terakhir kalinya. Memang benar ini. Apakah aku menunggu di tempat yang salah? Tentu bukan. Setelah berkata, Cindy pun berbalik dan pergi. Namun Dion tidak mungkin memberikan kesempatan ini padanya. Mendorongnya dengan kuat ke dinding dan dengan lantang menahannya, berkata, "Jadi, di mana rumahmu?" Cindy kehabisan kata dan tidak ingin melihatnya. Menoleh ke arah lain dan tidak mengatakan apapun. Dion dengan sekuat tenaga menggoyangnya berkata, "Kamu bilang atau tidak?" "Di atas." Cindy selesai berkata pun ingin meloloskan diri dari Dion. Namun bagaimanapun juga tidak bisa. Dion yang arogan langsung menarik tangan Cindy dan naik ke atas. Cindy yang tidak dapat melakukan apapun hanya mengikutinya saja. Sampai di sebuah pintu, Cindy mengambil kunci dan membukanya. Setelah pintu terbuka, Dion terkejut melihat kamarnya tidak ada apapun. Yang tersisa hanyalah beberapa kotak kayu. Benar-benar tidak terlihat seperti rumah yang sudah ditinggali begitu lama. Lebih terlihat seperti baru saja membeli rumah dan baru akan tinggal di sana. Apakah ini semua perbuatan Elsa? Dion terlihat begitu serius. Dia menatap Cindy. Cindy berkata, "Aku juga tidak pasti. Aku tidak punya bukti. Jika ada,
Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Dion berjalan di hadapan Cindy, menyuruhnya melihatnya dan berkata, "Kamu bersedia percaya padaku?" Cindy dengan bingung bertanya, "Percaya apa?" "Aku akan membantumu menemukan pelaku sesungguhnya. Bagaimana?" Dion yang terlihat begitu percaya diri melihat mata Cindy seperti seorang pria yang dapat diandalkan. "Kamu ingin apa?" Cindy dengan hati-hati bertanya. Dion tiba-tiba begitu baik padanya, pasti ada maunya. Siapa yang rela membantu tanpa balasan? Seperti jika orang masuk toilet, pasti karena ada tujuannya. Dion berjalan ke kamar Cindy, melihat tergantung hiasan yang simpel di dinding, warna spray yang netral. Di dalam hati berpikir, Cindy pasti ingin hidup sederhana, tidak seperti wanita lain yang menginginkan banyak hal. Dari kamar Cindy dapat terlihat, dia berkata pada Cindy, "Aku tidak ada maksud apapun." Cindy setengah percaya, setengah tidak. Merasa Dion pasti sudah dibawa oleh alien. Kalau tidak, tidak mungkin terjadi perubahan yang begitu besar pada dirinya. Dion berjalan di depan Cindy, memegang dagunya, seperti mempermainkannya, berkata, "Jika kamu begitu ingin tahu tujuanku, kalau begitu temani aku makan. Bagaimana?" "Hanya begitu? Tidak seperti stylemu?" Cindy tertawa sambil berkata. Dion meletakkan tangannya satu lagi di pinggul Cindy yang membuatnya semakin dekat dengannya. Mereka terlihat begitu mesra dan saling memandang. Dion tertawa dingin berkata, "Apakah kamu masih ingin?" Menunduk berbicara di telinga Cindy. Setelah mendengar itu pun, Cindy mendorong Dion dengan marah melihatnya. Dion pun tertawa bahagia. "Bukannya hanya makan bersama. Ayo." Cindy dengan mudah setuju. Ekspresinya membuat Dion tidak tahu harus tertawa atau tidak. Karena dia bertingkah seperti akan pergi perang dan tidak akan kembali lagi. "Saat makan nanti, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu." Dion dengan serius berkata dengan Cindy. Cindy juga mengangguk setuju. Jika memang ada sesuatu maka mencarinya, maka acara makan ini sangat aman. Cindy pun mandi dengan perlengkapan seadanya. Karena akibat kerusakan yang mereka berbuat, membuatnya kehilangan semua barangnya. Dia hanya memakai pakaian biasa dan make up seadanya dan keluar rumah. Malam pun tiba dengan cepat dan menutupi pagi yang cerah. Cindy meletakkan tangannya di luar jendela dan merasakan angin yang bertiup. Suasana hatinya pun membaik. "Ingin makan di mana?" Dion bertanya. Cindy berbalik melihatnya. Rambutnya yang hitam yang sedikit berantakan karena angin, tapi sama sekali tidak mempengaruhi ketampanannya. Satu tangan memegang kemudi dan satu lagi bersandar di pintu mobil. Tangan Dion berdecik sekali di depan Cindy. Dengan tersenyum berkata, "Kenapa? Tersihir oleh ketampananku? Apakah perlu membuka kamar agar kamu dapat menikmatinya?" Setelah Cindy mendengarnya, wajahnya pun menjadi merah. Siapa tahu dia kehilangan akal sehatnya dan langsung membalikkan kepalanya dan berkata,
Is, jangan begitu tidak tahu diri. Dion pun mentertawai Cindy dan akhirnya menerima pukulan dari Cindy. Bicara sesungguhnya, kenapa kamu ingin membantuku? Cindy dengan bingung bertanya. Pertanyaan ini sungguh membuat Cindy bingung. Bagaimanapun dia berpikir, tetap tidak mengerti kenapa Dion membantunya menghadapi calon istrinya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan ini. Aku tidak menyukainya. Aku dan dia hanyalah sebatas hubungan pernikahan bisnis. Dion menjelaskan. Cindy terlihat mengerti dan menganggukkan kepala, lalu bertanya. Jadi, apakah kalian akan menikah lagi ke depannya? Dion melihat wajahnya yang begitu ingin tahu jawaban. Tidak akan, jawab Dion. Di mobil tiba-tiba menjadi diam. Mereka masing-masing memikirkan masalah mereka. Terdiam melihat kejauhan, melewati pantai. Angin yang tercium aroma binatang laut yang segar membuat Cindy yang hampir tertidur pun sadar. Hachi! Cindy tiba-tiba bersin, yang artinya dia sudah mau terserang flu. Dia pun mengucek hidungnya dengan tangan dan sekuat tenaga memukul pundaknya. Untuknya memastikan tubuhnya tetap hangat. Mobil pun berhenti. Cindy menoleh pada Dion dengan bingung. Mengapa memberhentikan mobil? Dion tidak menghiraukan pandangannya dan membuka mantel.